Assalamualaikum anak-anak semua. Waalaikumsalam, Bu. Sehat semuanya? Sehat. Boleh disiapkan dulu ketua kelasnya, Rosma? Siap, Dra. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran saya absen dulu ya. Hesi, Anissa, Eka, Silvi, Jessica, Victria, Mutia, Rosma. Ada yang nggak hadir hari ini? Ada. Siapa? Fiona. Bu, namanya Elsa belum disebut. Oh, Elsa datang? Hadir, Bu. Ya baik, Fiona, Siraj. Betul. Oke. Baik, melanjutkan materi yang semalam. Jadi hari ini kita belajar tentang materi baru, yaitu tentang flowchart. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi kita, sebentar ya. Nah, jadi flowchart ini tuh bisa dikatakan flowchart ini bisa dikatakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan atau langkah-langkah menjadi satu program dengan tujuan yang sama. Nah, jadi sebelum kita memulai lebih lanjut, Ibu mau bertanya dulu nih. Menurut anak-anak semua, bagaimana kalau kita menjalankan proses tapi ada yang terlewatkan satu proses? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan, Victria. Hasilnya jadi tidak maksimal. Iya benar. Tepuk tangan dulu untuk. Itu salah satu dari jawaban itu dari bisa dikatakan tujuan pembelajaran kita hari ini ya anak-anak semua. Jadi dalam pembelajaran kita tentang flowchart ini kita belajar bagaimana caranya melakukan suatu proses dengan baik seperti itu, seperti menjadi tersusun. Nah, fungsi flowchart ini yang pertama itu bisa mempermudah pemahaman proses, menjadi panduan dalam pembuatan program, menyederhanakan komunikasi antar tim dan bantu mendeteksi kesalahan logika. Lalu simbol-simbol flowchart. Nah, sebenarnya simbol-simbol flowchart itu ada banyak anak-anak, tapi yang kita pelajari sekarang itu cuma beberapa yang dasarnya saja. Jadi ada awal dan akhir, itu diwakili dengan simbol oval, input dan output diwakili dengan simbol jajar jenjang seperti ini. Nah, yang pertama itu ada terminator, namanya seperti itu bentuk flowchartnya. Jadi itu untuk simbol awal atau start dan simbol akhirnya. Lalu ada flow line itu simbol aliran atau penghubungnya. Selanjutnya ada simbol proses. Nah, itu menggunakan simbol persegi panjang. Lalu selanjutnya itu ada simbol untuk input dan outputnya. Untuk input dan outputnya itu menggunakan simbol jajar jenjang seperti yang sudah tertera dalam slide-nya ya. Lalu ada decision, itu untuk simbol pernyataan pilihan. Lalu ada preparation, itu inisialisasi atau pemberian nilai awal. Lalu ada on-pack connector, penghubungan flowchart pada satu halaman. Lalu ada predefined process atau subprogram, itu proses menjalankan subprogramnya. Lalu yang terakhir itu ada off-pack connector atau penghubung flowchart pada halaman berbeda. Jadi sebenarnya simbol-simbolnya itu ada banyak ya anak-anak, simbol untuk flowchartnya ini. Tapi yang kita pelajarin cuma beberapa karena ini yang dasarnya dan akan sering digunakan seperti itu. Nah, aturan untuk membuat flowchart ini juga ada. Jadi yang pertama itu menggunakan satu titik awal dan satu titik akhir. Terus menggunakan simbol yang sesuai. Jadi kalau misalkan kita mau di awal itu menggunakan simbol oval tadi. Lalu proses menggunakan persegi panjang. Lalu urutan dari atas ke bawah atau kiri ke kanan. Jadi urutannya itu boleh kemana aja asalkan dari atas ke bawah, lalu dari kiri ke kanan seperti itu. Lalu
singkat. Jadi menggunakan bahasa yang dapat dipahami. Nah, apa ya? Iya. Nah, sebelum kita masuk nih kan, masuk ke dalam contohnya, boleh diskusi ya. Kita bagi dua kelompok. Oke. Nah, jadi ibu mau ini kelompok 1 ke belakang, ini kelompok 2 ke belakang. Jadi tugasnya boleh dicatat anak-anak tugasnya. Oke, silakan ya. Udah. Membuat bagan flowchart dari proses pembuatan mie instan. Membuat bagian flowchart dari proses membuat mie instan. Sudah? Oke, kelompoknya udah ada ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Jadi nanti hasil akhirnya itu boleh digambarkan di depan. Oke? Ibu mau perwakilan setiap kelompok, nanti ada yang maju. Jadi selesaikan sekarang. Oke? Waktunya 3 menit dari sekarang ya. Ayo kerjakan masing-masing, pada ke belakang sama kelompoknya. Kita mengambil ini bisa dulu, ini dulu. Tempatnya silakan. Buat instan. Udah siap Bu. Jadi ibu mau nih setiap kelompoknya nanti maju kan perwakilan. Jadi udah ada yang mau maju? Udah. Semangat banget ya. Semua. Ya. Tapi kalau nggak bagus nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Yang penting tadi tuh jelas ya tulisannya di Boleh kelompok 1 dulu. Gedenya. Ya. Buatkan 4 bagiannya aja ya, separuhnya nanti biar kelompok 2. Oke. Perhatikan semuanya ya. Jangan ada yang main HP dalam kelas saya kecuali saya minta main HP. Oke? Oke, kelihatan nggak? Kelihatan.
Suaranya anak-anak, cium kawannya, catat di depan ya. Nanti kita perjelas lagi ya. Oke, baik, terima kasih Rosma. Oke, tepuk tangan dulu untuk semua. Jadi untuk kelompok 1 dan kelompok 2 itu benar ya, seperti ini cara pembuatan mie instan. Ternyata kita tahu bahwa yang instan sekalipun itu butuh proses, ya kan? Nah, jadi seperti inilah kalau digambarkannya tuh melalui materi kita hari ini, melalui flowchart. Seperti ini bagian-bagiannya, ini bagian proses, lalu ini jajar-jajar. Nah, mungkin itu ya pembelajaran kita hari ini. Untuk materi selanjutnya itu kita akan belajar tentang pseudocode. Jadi ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Boleh tunjuk tangan? Iya, boleh. Anissa? Flowchart adalah diagram yang menggambarkan urutan langkah atau proses secara visual dan logis sehingga memudahkan dalam merancang algoritma, memahami alur kerja, serta berkomunikasi antar anggota tim. Pemahaman terhadap flowchart sangat penting dalam perancangan program komputer maupun penerapan logika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, benar ya kata Anissa. Jadi itu kesimpulan dari materi kita hari ini. Jadi bagaimanapun suatu proses itu butuh prosesnya lagi yang lebih tersusun. Oke, baik, mungkin sampai sini materi kita lanjutkan minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.